Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sekalian? Jumpa kembali di channel Abu Zulfa dan kita akan lanjutkan kembali kisah tentang Umar bin Khattab. Yang kali ini kita akan bahas tentang kisah masuk Islamnya Umar bin Khattab. Qala Umar bin Khattabi, berkatalah Umar bin Khattab, ia sendiri yang menceritakan dirinya masuk Islam. Umar bin Khattab mengatakan, kana awwala islami an daraba ukhti al-maqam, adalah awal keislamanku itu bermula dari saat saudariku, adiknya sendiri, mengalami haid, fa ukhrijtu minal baiti, kemudian aku mengeluarkan dia dari rumah. Karena perlu diketahui sahabat sekalian, di antara adat jahiliyah itu dulu, kalau ada perempuan dari anggota keluarganya mengalami haid, maka mereka akan menjauhkan dari rumah karena dianggap kotor. Lalu Umar melanjutkan ceritanya, fadakhaltu fi astaril ka'bati fi lailatin qarrah. Kemudian saya pun masuk ke tirai Ka'bah pada satu malam yang gelap. Nah, tiba-tiba faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadakhalal hijra, lalu Nabi masuk ke hijir, yakni hijir Ismail, wa alaihi na'lah, di atasnya ada dua sandal beliau, wa shalla masyaallah, lalu Nabi pun salat sekian rakaat masyaallah, summan sarafa, lalu Nabi pergi. Qal, Umar pun lalu mengatakan, fasami'tu syai'an lam asma' mislah, saya mendengar sesuatu yang belum pernah saya dengar semisal itu sebelumnya. Lalu fakharajtu fattaba'tuhu, saya pun keluar, yakni dari tirai Ka'bah itu, saya ikuti beliau. Faqal, lalu Nabi bertanya, man hadha, siapakah ini? Qultu, saya pun menjawab, kata Umar, Umar. Qal, maka Nabi lalu mengatakan, ya Umar, ma tatrukuni lailan wala naharan, wahai Umar, apakah engkau tidak meninggalkanku siang dan malam? Fakhashitu an yad'uwa alayhi, maka kata Umar, saya pun takut Nabi mendoakan buruk pada saya. Faqultu, maka saya katakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Saat itu juga Umar mengatakan, aku bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Maka kemudian Nabi mengatakan kepada Umar, ya Umar, usturhu, Umar, sembunyikanlah keislamanmu ini. Tapi apa kata Umar? Walladzi ba'atsaka bil haqq la a'linannahu kama a'lantu syirk. Kata Umar, demi zat yang telah mengutus engkau dengan benar, wahai Rasul, la u'linannahu kama a'lantu syirka, sungguh aku akan mengumumkan, menyatakan secara terbuka keislamanku ini, sebagaimana aku telah menyatakan kemusyrikan. Insyaallah, luar biasa keberanian yang luar biasa dari Umar bin Khattab. Nah, dalam keterangan lain dijelaskan bahwa Umar bin Khattab ini, beliau adalah sosok yang sangat kuat dan hebat, di mana ia masuk Islam di usia ke-26. Nabi pun pernah berdoa sebelum Umar ini masuk Islam. Nabi pernah mengatakan dalam doanya, Allahumma
a'izzal islam bi ahabbi hazaini rajulaini ilaik bi abi jahlin au bi Umar bin al-Khattab. Ya Allah, perkuatlah Islam dengan orang yang paling engkau cintai dari dua orang ini, dengan Abu Jahal atau dengan Umar bin Khattab. Wa kana ahabbahuma ilaihi Umar. Dan kata Nabi, ternyata orang yang paling dicintai Allah dari keduanya itu adalah Umar bin Khattab. Sebelum Islam, bahkan Umar bin Khattab ini dikisahkan pernah ingin membunuh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat orang-orang Quraisy hendak membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa tasyawaru fi amri qatlihi wa ayyu rajulin sayaqtuluh, mereka pun bermusyawarah mengenai rencana mereka untuk membunuh Nabi dan siapa orang yang akan membunuhnya. Maka saat itu Umar menawarkan dirinya untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia pun membawa pedangnya di satu hari yang sangat panas ketika itu dan menuju Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang saat itu Rasul sedang duduk bersama para sahabatnya. Juga ada Abu Bakar As-Siddiq, Ali, Hamzah radhiyallahu anhum. Hamzah pamannya Nabi, wa ba'du sahabati allazina aqamu ma'a Rasulillah wa lam yazhabu ilal Habasyah, serta sebahagian sahabat yang tetap tinggal bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu tidak ikut pergi hijrah ke Habsyah. Jadi saat itu adalah masa di mana hijrah pertama kalinya, yaitu hijrah ke Habsyi. Rasul berada di Mekah dengan para sahabat yang sudah masuk Islam ketika itu. Nah, kemudian waqad dzukira li Umar annahum kanu mujtami'ina fi Daril Arqam. Umar pun mendapatkan kabar bahwa mereka, Rasulullah dan para sahabat ini, berkumpul di satu tempat, yaitu Darul Arqam, di bawah kaki Bukit Sofa. Nah, wa fi tariqihi laqiyahu sahabi Nuaim bin Abdullah An-Nuham. Nah, di perjalanan saat Umar bin Khattab mau menuju Darul Arqam, bertemu dengan seorang sahabat bernama Nuaim bin Abdullah, wa kana musliman hinaha, yang ketika itu beliau sudah menjadi muslim. Maka Nuaim pun bertanya kepada Umar, ila aina anta zahib? Mau kemana engkau wahai Umar? Maka Umar pun memberitahukannya, annahu yuridu qatla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qad sabba alihatahum wa safaha dinahum. Maka Umar mengatakan bahwa ia hendak membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Rasul telah mencela Tuhan-Tuhan mereka serta menganggap bodoh agama mereka. Maka Nuaim pun mengatakan, labisal mamsyai masyaita ya Umar. Alangkah buruknya perjalananmu ini wahai Umar. Maka Nuaim pun lalu mengatakan, wa zakkarahu biquwwati bani Abdi Manaf wa annahum lan yatruku. Nuaim mengingatkan Umar dengan kekuatan Bani Abdi Manaf bahwa mereka tidak akan membiarkan Rasul begitu saja. Maka Umar pun mengatakan bahwa jika dia memang telah masuk Islam, kata Umar, maka dia akan mulai dengan membunuhnya, yaitu membunuh Nuaim. Nah, ketika Nuaim melihat bahwa Umar tidak akan bisa berhenti dari tujuannya untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, maka ia pun berusaha untuk memalingkan Umar dengan memberitahukan kepadanya bahwa keluarga dia, bahkan saudaranya serta suaminya, suami dari saudarinya ini, serta juga anak pamannya, mereka semua telah masuk Islam. Mendengar ini, maka Umar pun menuju rumah saudarinya
setelah mendapatkan kabar dari Nuaim akan keislaman saudarinya ini. Nah, saudarinya Umar adalah Fatimah, telah masuk Islam bersama suaminya Sa'id. Wa kana as-sahabi Khabbab bin al-Arat yu'allimuhumul Qur'an. Dan sahabat Khabbab bin al-Arat, beliau inilah yang mengajari mereka Al-Quran. Maka ketika Umar sampai pada mereka, kana Khabbab yaqra'ul Qur'an li Fatimah wa zawjiha Sa'id. Nah, saat itu Khabbab sedang membacakan Al-Quran pada Fatimah dan suaminya Sa'id radhiyallahu anhum. Wa kanatil qira'ah min surati Thaha. Yang saat itu yang dibacakan oleh Khabbab adalah bagian dari surah Thaha. Fasami'ahum Umar. Umar pun mendengarkan mereka. Dan ketika masuk pada mereka, ikhtaba'a Khabbab. Khabbab merasa takut lalu bersembunyi. Fasa'alahum Umar anis sawti alladhi sami'ah. Umar pun lalu bertanya kepada mereka tentang suara yang didengarnya. Fa akhbaruhu annahu mujarrada haditsin bainahuma. Mereka pun mengatakan bahwa itu hanyalah percakapan antar mereka berdua. Faqala Umar, la'allakuma qad sawabtuma. Kata Umar, mudah-mudahan saja kalian benar. Faqala lahu Sa'id. Lalu Sa'id, suami dari Fatimah, adiknya Umar, mengatakan, Ara'aita ya Umar, in kana al-haqqu fi ghairi dinik. Umar, bagaimana menurut engkau jika yang benar itu bukan pada agamamu? Jika kebenaran itu bukan pada agamamu. Maka Umar pun hendak memukul Sa'id, tetapi dicegah oleh Fatimah. Fadarabaha ala wajhiha. Lalu Umar memukul Fatimah di wajahnya. Faraddat alaihi wahiyya ghadba biqauliha. Maka Fatimah, adik dari Umar ini, berusaha menolak dan menahan Umar dalam keadaan marah dengan mengatakan, ya Umar, in kana al-haqqu fi ghairi dinik. Wahai Umar, pikirkanlah, jika kebenaran itu ada pada agama selain agamamu. Falamma ya'isa minhum Umar talaba al-kitab alladhi kanu yaqra'unahu bih. Nah, maka ketika Umar merasa putus asa dari mereka, ia meminta lembaran yang mereka baca. Tetapi Fatimah tidak memberikannya, dengan mengatakan bahwa Umar tidak bisa menyentuhnya illa idza tatahhar, kecuali jika ia mau bersuci. Dan Umar pun mengikuti keinginan dari adiknya ini. Ia pun kemudian bersuci dan mulai membaca. Ta'ajjaba Umar min husnil kalam allazi qara'ahu. Maka saat Umar membaca lembaran itu, ia begitu takjub dengan bahasa yang indah yang dibacanya. Maka saat itu keluarlah Khabbab. Wa akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad da'a lahu bil Islam. Maka Khabbab mengabarkan, memberitahukan kepada Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berdoa untuknya. Berdoa agar ia masuk Islam. Nah, maka saat Umar membaca ayat-ayat yang dibacanya pada lembaran itu, terbukalah hatinya. Lalu bertanya kepada Khabbab tentang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau berada. Maka ia pun diberitahukan oleh Khabbab, lalu pergi menemui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Fatawajjaha Umar. Maka Umar pun kemudian menuju tempat di mana Rasulullah dan para sahabat berada saat itu, yaitu di Darul Arqam. Fataraqal bab. Lalu ia pun mengetuk pintu rumah itu. Fafazi'u wa khafu hinama sami'u sawta Umar. Maka para sahabat yang ada di Darul Arqam ketika itu, mereka terkejut dan merasa takut
ketika mendengar suara Umar. Hanya saja Hamzah, paman Nabi yang saat itu berada di sana, berusaha untuk menenangkan mereka dengan mengatakan, in yuridillahu bihi khairan yuslim, wa in yurid ghayra dzalik yakun qatluhu alaina hayyina. Kata Hamzah, jika Allah menghendaki kebaikan padanya, pasti dia datang masuk Islam. Tapi jika dia bertujuan selain itu, maka membunuhnya adalah hal yang mudah bagi kita saat ini. Maka ia pun dipersilahkan masuk. Sementara Hamzah dan satu orang laki-laki lainnya menahan kedua bahu Umar, khawatir ia melakukan sesuatu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dibawanya ke hadapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul pun memerintahkan untuk membiarkan Umar. Wasalahu an sababi maji'i. Rasul pun kemudian bertanya tentang sebab kedatangannya. Fa akhbarahu Umar. Maka Umar pun memberitahukan, inaha annahu yuridu ad-dukhula fil Islam, bahwa saat itu ia ingin masuk Islam. Fa kabbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun bertakbir. Fa'alima man fil baiti bi islami, sehingga semua orang yang ada di rumah itu mengetahui akan keislaman Umar bin Khattab. Fafarihu bi annahum saru aktsara man'atan wa quwwatan ma'a islami Hamzah wa Umar radhiyallahu anhuma. Mereka merasa senang sebab mereka akan menjadi lebih kuat dengan Islamnya Hamzah serta Umar bin Khattab. Nah, setelah masuk Islam, kemudian orang-orang Muslim saat itu mereka merasa lebih kuat. Falam yakun ahadun minhum yastati'u an yusalli alaniyatan aw yatufa haula al-Ka'bah, di mana sebelumnya tidak ada seorang pun dari mereka yang berani untuk sholat secara terbuka atau tawaf di sekeliling Ka'bah. Falamma aslama Umar sara as-sahabatu yusalluna wa yatufuna bil bait wa intasafu mimman zalamahum. Maka saat Umar masuk Islam, setelah itu para sahabat mereka merasa punya keberanian untuk sholat serta bertawaf di Baitullah, berbagi dengan orang-orang zalim, yaitu orang-orang musyrik yang ada di antara mereka. Wa qad a'lana Umar islamahu lil musyrikin, dan Umar telah menyatakan secara terbuka kepada orang-orang musyrik tentang keislamannya. Keterangan lain, Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa ma kunna naqdiru an nusalli 'indal Ka'bah hatta aslama Umar. Kami dulu tidak bisa sholat di dekat Ka'bah secara terbuka sampai Umar masuk Islam. Nah, jadi inilah pengaruhnya luar biasa. Masuk Islamnya Umar bin Khattab ini begitu luar biasa pengaruhnya terhadap kaum muslimin saat itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.